Memasuki hari ke-9 pencarian KM Sinar Bangun 5 di Danau Toba, tim SAR gabungan masih akan melakukan penggambaran ulang di titik yang diduga penemuan objek kapal. Cuaca di sekitar Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun cukup cerah untuk tim SAR gabungan melakukan penggambaran koordinat tempat penemuan objek yang diduga KM Sinar Bangun 5. Penggambaran berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama pihak swasta bekerja sama mendatangkan 1 helikopter ke Pelabuhan Tiga Ras untuk membantu pencarian dan bisa digunakan pihak keluarga untuk mengikuti pencarian. Sejauh ini tim SAR gabungan mencatat ada 164 penumpang KM Sinar Bangun 5 yang belum ditemukan. Pencarian masih akan berlangsung hingga hari Rabu. Tim SAR gabungan mendatangkan alat baru untuk membantu membaca objek yang diduga KM Sinar Bangun 5. Alat bernama Remote Operated Vehicles atau ROV didatangkan dari Jakarta agar tim SAR mendapat visual utuh objek yang berada di radius 3 km dari Pelabuhan Tiga Ras. Datangkan hari ini sudah berangkat, mudah-mudahan tidak lancar dan aman. Tiba di Silangit akan kita ambil, akan kita setting di kapal yang sudah kita siapkan. Ini alat ini bisa untuk lebih meyakinkan bahwa bangkai itu adalah bangkai KM Sinar Bangun. Supaya menjelaskan saja ini, bahwa kalau untuk alat yang sudah ada adalah multibem, masih belum bisa, tapi sifatnya masih menduga apakah itu betul atau tidak. Prediksi kami adalah itu betul. Namun perlu pembuktian yang lebih akurat dengan alat yang nanti akan kita datang nanti sore. Speknya itu dia fungsinya membaca ya Pak? Fungsinya membaca dan lebih jelas gambarannya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Edo Eka Rizky di Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Edo, harapan terbesarnya bangkai KM Sinar Bangun 5 bisa segera ditemukan atau diketahui persis lokasinya. Apakah alat yang didatangkan dari Jakarta sudah tiba dan bisa dioperasikan? Ya, sejauh ini Putri, kalau alat bernama ROV itu sendiri belum datang ke Pelabuhan Tiga Ras karena memang kami mendapatkan informasi serta Basarnas bahwa Bandara Silangit yang letaknya cukup jauh dari Pelabuhan Tiga Ras bisa mencapai 4 jam perjalanan. Ini masih dilanda dengan hujan deras, artinya masih ada beberapa pesawat yang belum bisa mendarat di Pelabuhan Silangit. Mungkin termasuk diantaranya menurut pihak Basarnas ini adalah pesawat yang membawa alat bernama ROV itu sendiri, Putri. Alat ini sendiri memang direncanakan oleh tim SAR gabungan akan digunakan pada hari terakhir proses pencarian, yaitu pada hari Rabu esok. Pada kedatangannya sore atau malam hari ini, tim SAR gabungan akan mencoba menginstal dulu alat tersebut, mengecek keadaannya serta mempelajari secara utuh bagaimana proses penggunaannya. Kalau bicara teknis pemakaian, sebenarnya proses penggunaan alat ini agak sedikit berbeda dengan alat yang digunakan sebelumnya, itu multibeam side scan sonar, di mana side scan sonar ini sendiri adalah alat untuk membaca keberadaan objek-objek yang berbeda dengan dasar danau ataupun dengan dasar yang berada di dalam dasar air itu sendiri. Sedangkan ROV ini sendiri, alat yang digunakan merupakan semacam kapal selam begitu, dengan dioperasikan dengan remote control dari atas permukaan air, namun memiliki kamera. Artinya tim SAR gabungan pada esok hari ingin memastikan secara utuh melalui visual yang diberikan oleh alat tersebut, baik berupa video ataupun berupa foto, untuk kemudian nantinya memastikan bahwa betul objek yang ditemukan dan diduga pada hari Minggu lalu itu adalah KM Sinar Bangun di radius sekitar 2-3 km dari Pelabuhan Tiga Ras adalah benar. Objek tersebut adalah bangkai KM Sinar Bangun. Sejauh ini selain dengan alat tersebut, Putri, tim SAR gabungan juga masih melakukan proses penyapuan yang dilakukan dengan beberapa kapal-kapal feri dan juga beberapa kapal-kapal yang ada di sekitar Danau Toba. Proses penyapuan ini adalah proses yang dilakukan dengan menurunkan jangkar dari antar kapal dengan kapal-kapal yang melingkar di sekitar radius diduga titik koordinat itu adalah KM Sinar Bangun. Di dalamnya ini saling melakukan proses penyapuan dengan jangkar agar jangkar tersebut ini menyentuh objek tersebut. Jika memang objek yang disentuh oleh jangkar ini adalah KM Sinar Bangun, harusnya objek tersebut pecah ataupun bisa mungkin terangkat dan
beberapa penumpang atau 164 penumpang yang sejauh ini belum ditemukan itu ada beberapa yang bisa naik ke permukaan air. Karena sejauh ini tim SAR gabungan Putri menduga 164 penumpang ini belum ditemukan karena pada saat proses tenggelamnya kapal tersebut para penumpang ini masih terjebak di dalam kapal. Untuk itulah proses penyapuan ini masih terus akan dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sementara itu terkait dengan update pencarian hari ini Putri, tadi Kabasarnas baru saja turun dari kapal atau kembali dari tengah danau dan menyampaikan hari ini proses pencarian yang sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi sudah dihentikan sementara karena jika tadi siang cuaca di sekitar Danau Toba ini cukup cerah, pada sore hari ini cuaca terpantau cukup mendung dan berpotensi akan turun hujan dengan intensitas sedang begitu. Sedangkan kecepatan angin yang juga akan mempengaruhi terjadinya ombak di permukaan air ini juga sudah mulai kencang begitu dan biasanya memang pada menjelang malam hari kecepatan angin sudah akan mulai kencang di sekitar Danau Toba dan hal itu cukup membahayakan untuk proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dan sementara ini proses pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan pada esok hari. Dari proses pencarian hari ini Putri, tadi tim SAR gabungan dari proses penyapuan yang dilakukan tim SAR gabungan menemukan sebongkah kayu atau papan kayu begitu dan diduga ini merupakan salah satu kayu yang dimiliki oleh KM Sinar Bangun dari proses penyapuan karena ditemukannya kayu ini itu tidak jauh letaknya dari koordinat yang ditentukan pada minggu lalu merupakan koordinat tempat diduga terletak bangkai kapal motor Sinar Bangun 5 Putri. Baik, Edo Eka Rizky, terima kasih.